Kan bahwa Yohanes selalu pasal 5:30 ini nggak memakai dapat Alkitab. dipercaya. Nah, selalu memakai data Alkitab ya kan? Oh, dah, saya kasih data dari orang Yahudi deh. Dalam Sanhedrin dikatakan dia penghujat Tuhan, maka dia mati dirajam. Nah, itu bukti dia nggak berkuasa. Yalah, berarti cuman ini cuma hanya apalah namanya itu cuman omong-omong kosong aja ini. Hah? Berarti Nggak ada Bible ini hasilnya. omong kosong. Tuhanmu memerintahkan untuk tidak membunuh perawan-perawan untuk orang-orang yang berperang dan Tuhanmu meminta upeti perawan. Tuhanmu minta upeti perawan. Apa perbedaan Elia dengan Yesus Ah, ketika orang mati? perbedaannya adalah Elia tidak pernah mati karena dia langsung ke surga. Bedanya dengan Tuhanmu, Tuhanmu harus mati dulu baru ke surga. Nah, terus Masalahnya begini Uni Rifa. Di situ mengatakan Yesus tidak ada kuasa. Jadi aku minta pembuktiannya, tapi aku minta pembuktiannya itu bukan dalam Alkitab diambil. Karena kan Yesus yang di dalam Alkitab kan eh, orang kawan-kawan kita Islam ini membantah bahwa Yesus itu berkuasa. Jadi aku minta dalilnya itu supaya aku yakin eh, mana datanya untuk yang bisa membantah Yesus itu nggak berkuasa. Jadi kalau hanya ditulis judul begini, jadi dikutip dari Alkitab itu nggak masuk akal. Nah, jadi bawa data itu yang betul-betul orang yang Islam punya gitu maksudku. Jadi Oke, supaya aku oke. bisa supaya aku mengerti, oh betul ini Yesus nggak berkuasa begitu. Gini Bang, kalau kita bicara tentang Yesus ya, itu kita bicara tentang tokoh yang diceritakan dalam kitab Anda. Kalau kita bicara tentang Isa, itu adalah tokoh yang dibicarakan dalam kitab kami. Di sini temanya adalah Yesus tidak ada kuasa, artinya Nah, merujuk kepada tokoh yang ada di kitab Anda. maka itu kutanya Bunda, Nirifa, maka itu kutanya Yesus Yesus tidak ada kuasa itu mana pembuktiannya? Jadi supaya aku tuh mengerti. Ya udah, saya buktikan. Yesus sendiri yang mengatakan kalau dia tidak berkuasa. Buka Yohanes pasal 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau soal itu orang Kristen tahu itu, udah Ya jangan udah diajarkan kalau itu gitu. orang Kristen. Lalu Maksud apa aku masalahnya? terus di Devinas apa luar yang kamu cari, Devinas? Yang di kamu cari luar apa, data Devinas? di luar data Kristen Kalau dalam itu Al-Quran Yesus itu maksudku. nggak ada, Devinas. Itu Yudas Iskariot, Yudas. Apa sih, Devinas? Yang ada di Bible kamu itu. Tapi kalau Terus, memang nggak ada di kamu mau cari Al-Quran, apa? Yang dipersoalkan itu Yesus tidak kuasa itu adalah kalau yang nggak tercatat dalam Alkitab. kalau nggak ada di Al-Quran, Bang. Enggak, Tapi coba kenapa? Bang Satrio, coba biar tolong izin fokus. aja dulu Bang Satrio, biar jangan Saya kita mau apa. Bang Mm-mm. Depinas itu menunjukkan kepada saya bantahan terhadap tuduhan dari kami pemilik Komal ini, saya, Kak Nora, dan kami umat Islam yang mengatakan bahwa Yesus tidak berkuasa. Maka tugas Abang menunjukkan kepada kami Yesus berkuasa. Kalau Abang tidak Betul. bisa menunjukkan kalau Yesus itu berkuasa, maka kami benar bahwa Yesus tidak berkuasa. Saya sudah tunjukkan dalil pengakuan Yesus sendiri. Yohanes pasal 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu very very clear. Nah, kalau ada pernyataan, tak harus ada buktinya supaya pernyataan itu bisa diterima. Buktinya apa? Yesus jangankan jadi raja, jadi ketua RT aja nggak pernah di dunia. Di surga dia juga tidak berkuasa. Buktinya mana? Ketika dia berkata kepada wanita yang bernama Salome yang meminta untuk supaya anak-anaknya duduk di kanan kiri Yesus. Lalu apa kata Yesus? Perkara duduk di kanan dan di kiri aku tidak berhak memberikannya, melainkan Bapa yang akan memberikannya kepada siapa Bapa berkenan. Artinya, bagaimana mungkin seorang raja, seorang Tuhan tidak berhak memberikan tempat duduk seseorang di samping kanan kirinya? Bagaimana mau mengatakan Yesus berkuasa? Secara dalil Yesus tidak berkuasa, secara realitasnya Yesus tidak berkuasa. Maka apa yang kami sampaikan itu dasarnya kuat. Lalu datang Abang nggak terima, kami menyampaikan dalam kitab Abang. Maka tunjukkan kepada kami kalau kami salah. Kalau Abang tidak bisa menunjukkan kami salah, berarti kami benar. Oh, jadi begini, Bunda. Aku itu bukan untuk mencari benarnya atau salahnya ini. Lah, Nah, kalau gitu Abang mau ngapain? aku cuma minta datanya aja, untuk datanya Itu aja. Yohanes pasal 5:30. Jangan kau pakai data Alkitab, karena lebih Loh, lebih lebih Ini lebih. gimana sih, maaf gimana ini. kalau Abang mau minta data di luar Alkitab karena yang menuliskan Yesus itu adalah kitab Anda. Karena kalau dalam kitab orang Ibrani namanya Yesua, bukan Yesus. Di Al-Quran namanya Isa, bukan Yesus. Yang kita bicarakan di sini adalah Yesus.
yang adalah bahasa Yunani. Dari kata iso ditambah Yesus. Jadi kita bicara tentang Yesus, bukan Nabi Isa, bukan Yeshua, bukan Iso, Masaha. Tapi yang kita bicarakan adalah Yesus. Ya, data tentang Yesus di mana? Di kitab Anda. Kok Anda tolak? Kalau Anda menolak, ya silakan. Tapi jangan halang-halangi kami memakai kitab Anda untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak berkuasa. Karena itu namanya adalah metodologi yang komprehensif. Dalam ranah akademis masih bisa diterima. Uni yang kan, Ya. Alkitab kan itu yang mempunyai orang Kristen. Jadi Hah? Alkitab Alkitab punya orang Kristen? itu Alkitab itu keyakinan, bahasa apa? Alkitab itu, maksud aku Alkitab itu keyakinan orang Kristen. Jadi Bukan, Alkitab itu adalah sebutan untuk konon katanya kitab suci umat Kristen. Bukan keyakinan, abang udah salah tuh. baik, Alkitab adalah istilah yang merujuk kepada kitab sucinya orang Kristen. Keyakinan baik. orang Kristen adalah doktrin. Doktrinnya apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Doktrin apa? Sesuatu informasi yang dianggap benar tanpa perlu diuji kebenarannya. Itulah doktrin. Ya, baik. Jadi maksud aku begini, Bu, Uni. Hmm. Ah, jadi kan tadi Kak, Uni bilang itu datanya itu ada di dalam kekristenan, ada di Alkitab. Aku naik untuk bertanya karena Katanya mengaku lebih paham daripada saya. Giliran saya tanya kepahaman abang, abang di sini malah aku naik hanya untuk begini begitu. Bang, kalau kita mengklaim, contoh, saya katakan saya lebih paham tentang Kristen daripada kalian Kristen. Satu argumen. Kedua, saya lebih Kristen daripada kalian Kristen. Ketiga, saya lebih menghormati Yesus daripada kalian. Tiga argumen saya mampu buktikan. Gimana? Pertama, saya lebih paham tentang Kristen daripada orang Kristen. Saya bisa buktikan kalau kalian bertanya ke saya. Kedua, saya lebih Kristen daripada kalian karena saya lebih mengikuti Yesus daripada kalian. Yang ketiga, saya lebih memuliakan Yesus dibanding kalian. Tiga argumen saya tolong diuji, maka saya akan buktikan itu semua. Nah, giliran Anda bilang, saya lebih paham. Giliran saya uji, kalau begitu apa arti diurapi? Saya di sini naik bukan bla 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 bla. Bang, makanya jangan bilang abang lebih paham. Lebih baik abang bilang, saya sebenarnya nggak paham-paham kali, tapi saya nggak mau agama saya dibahas karena saya malu. Ketahuan kalau kami nggak baca Bible, kan gitu. nggak begitu Nurifa. Karena kan Ya udah. aku pun bilang dengan kepercayaan aku, jadi Unirifa nggak terima karena Unirifa itu menganggap agamanya udah benar kan begitu. Jadi Bukan percuma. saya nggak terima penjelasan abang. Yang saya tidak terima adalah ketika abang mengklaim tidak bisa membuktikan dan menjelaskan tanpa dasar. Kalau abang menjelaskan pakai ayat, saya terima. Abang tahu tidak, sudah berapa orang kawan Kristen saya yang berteman dengan saya berada di koma itu cuma menjelaskan imannya saya. Biasa saja. Contoh Pak Baik. Jody, contoh si Don Free, contoh si Carol. Mereka nggak pernah debat sama saya. Mereka menjelaskan iman mereka. Pak Kembuan menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa si Kak Reni yang mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis. Itu keimanan mereka. Pertanyaannya saya balik kepada abang, kapan abang menjelaskan keimanan abang kepada saya? Sampai saya abang bilang tolak. Kapan? Itu kalau untuk menjelaskan itu nih Pak, bagaimanapun sepandai apapun orang menjelaskan kepada orang yang nggak bisa menerimanya, itu nggak bakalan. Ya kalau Jadi begitu salahkan Yesus lah. Kenapa Yesus suruh kabarkan Injil ke seluruh makhluk? Berarti Yesus itu nggak tahu kalau orang nggak paham walaupun dikabarkan Injil. Apa-apaan abang inilah. berarti jadi singkat aja Bu Rifa. Berarti itu Katanya ini gimana? judulnya ini nggak bisa membuktikan, nggak ada apanya Loh, ya. saya sudah buktikan Yesus tidak berkuasa. Dalilnya mana? Yohanes pasal 5 nomor 30. Yesus yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dalil. Oh, Itu dalil tertulis. Realitasnya, dia tidak pernah menjadi raja. Jadi RT berarti aja nggak pernah. Itu di dunia tidak berkuasa. Mati di tangan Hansip Romawi. Dibonyokin sama orang nggak mampu melawan. Di surga apa dia berkuasa? Tidak pernah. Kenapa? Perkara duduk antara anak Salome di kanan kirinya aja. Dia tidak berhak. Bagaimana mau dikatakan tokoh ini berkuasa? Di dunia hidup, jadi tukang kayu. Minta-minta kerjanya.
Kata si Matthew Henry, Filipi 2 pasal 6 menjadi hamba di surga. Ternyata surga punya bapak dia, bukan punya dia. Dia hanya menyiapkan tempat. Bang, tukang kayu juga menyiapkan tempat, bang. Tempat tinggal saya disiapkan oleh tukang kayu, tukang bangunan. Jadi apa bedanya Yesus dengan tukang bangunan? Maka ketika kalian katakan bahwa dia berkuasa, bertinggi ini berkuasa dalam hal apa? Kapan dia berkuasa? Di mana dan bagaimana? Kan begitu. Maka itu pembuktian. Itu pembuktian namanya. Pembuktian dari hujah, pembuktian dari argumen. Kalau abang tidak menerima, bantah, pakai data. Kalau nggak pakai data, abang mending diam. Mending abang tanya. Memang berat membahas tentang keimanan. Kalau tak mampu, jangan berada di komal ini. Karena ini lintas iman. Terguncang abang nanti. Terguncang iman abang. Maka lebih baik bagi abang apa? Cari room yang menyenangkan. Room pargoy, room satbor, room masak-masak. Kenapa? Room lintas agama hanya untuk orang yang sanggup membahas tentang keyakinan, sanggup berbeda, sanggup mengedukasi, sanggup transfer knowledge. Begitu. Oke, baik nih Rifa. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi kan nggak bisa membuktikan data yang lain kan? Berarti Saya sudah, abang tolak data selalu, ini. Menurut abang ini bukan bukti. Berarti abang ya, katakan bahwa Yohanes pasal 5:30 ini nggak dapat dipercaya. Nah, selalu memakai data Alkitab ya kan? Udah, saya kasih data dari orang Yahudi deh. Dalam Sanhedrin dikatakan dia penghujat Tuhan, maka dia mati dirajam. Nah, itu bukti dia nggak berkuasa. Yalah, berarti ini cuma hanya apalah namanya itu cuma ngomong-ngomong kosong aja ini. Hah? Berarti nggak ada Bible ini hasilnya. omong kosong. Itu judulnya itu omong kosong, judulnya itu omong kosong. Ayat 11. Berarti Bible omong kosong ya. Jangan salahkan saya. Terserah abang. Abang mau bilang Bible omong kosong mah saya nggak apa-apa. Saya mah ikhlas aja menerima kenyataan itu. Memang ya boleh dibilang begitulah. Kalau memang Bible omong kosong ya mau diapain lagi. Saya ikhlas kok abang bilang begitu. Jadi kalau hanya untuk Matius mencari 28 ayat pembenaran, 11. Buni Rifa, untuk mencari pembenaran, Bang, untuk udah saya ngomong sama terpaksa aja lah bang. Abang dari kita tadi nggak jelek-jelekan ini. keyakinan orang lain. Kenapa untuk saya menggunakan- menjelek-jelekan? Sejak kapan saya bilang keyakinan Itu- abang jelek? Bagus, abang sembah aja Yesus. Saya support abang menyembah Yesus. Kenapa enak jadi Kristen? Mati Tuhannya demi menebus abang. Abang yang berbuat dosa, Tuhan abang yang disiksa, Tuhan abang yang jadi tumbal. Enak jadi Kristen aja. Ngapain abang jadi Islam? Susah. Jadi Islam itu harus berbuat baik, harus beramal soleh, harus beriman kepada Allah satu Tuhan, gak tiga Tuhan. Jangan bang jadi Islam. Susah, biar saya aja. Abang jadi Kristen aja. Sejak kapan saya bilang agama abang jelek? Agama abang agama terbaik untuk orang-orang jahat. Karena Yesus datang untuk orang jahat. Karena agama Kristen adalah agama terbaik untuk para penjahat. Jadi kalian yang jahat-jahat ini pengen selamat dengan kejahatan kalian jadi Kristen sudah. Dibaptis kalian auto surga. Makanya saya katakan, saya ini mensupport ajaran Kristen untuk diselenggarakan di seluruh alam. Kenapa? Enak kalian para penjahat. Kalian mengkorupsi uang, membunuh 100 orang, mentusbol anak orang. Hai, mandi saja jadi Yesus adalah juru selamat, langsung auto surga. Capek-capek kalian berbuat dosa, ingin surga, datangi Kristen. Bagi kalian yang sampai lelah berdosa, takut tidak bisa masuk surga, datangi Kristen, baptislah, maka langsung auto surga. Nikmat, sedap. Saya promosikan agama abang loh. Sejak kapan saya menghina agama Kristen? Sejak kapan saya jelek-jelekan agama Kristen? Ngapain saya jelek-jelekan? Karena bagi saya yang jelek nggak perlu dijelek-jelekan. Begitu. Tapi bilangnya Alkitab dipalsukan nih Rifa. Tapi kok dipakai Siapa lagi, yang Pak? bilang kitab kalian dipalsukan? Kitab kalian itu bukan dipalsukan, tapi kitab kalian itu Yang- dikarang oleh Matius, Markus, Lukas. Yang bilang seluruh umat Islam. Kok seluruh umat Islam aja? Saya nggak pernah bilang tuh Bible dipalsukan. Yang saya bilang adalah bahwa kitab tentang Yesus, kabar tentang Yesus itu bisa dipalsukan. Contohnya apa? Apokrifa. Apokrifa, bukan apokrifa ame-ame belalang kupu-kupu. Apokrifa adalah kitab yang diduga disembunyikan karena tidak sesuai dengan doktrin. Jadi kalau Anda bilang bahwa kitab kalian itu palsu, ya saya tidak sepakat juga. Karena kitab kalian itu adalah karangan manusia. Macam mana mau dipalsukan memang karangan manusia? Oke lah, terserah Rifa aja lah bagaimana jadinya lah. Kok terserah Mana saya? Mana baiknya aja, karena itu judulnya itu nggak bisa dibenarkan loh. Kan dari Judulnya katanya. ini, makanya salahkan judulnya ini. Tolong salahkan judulnya ini, tapi menyalahkannya bawa data. Kalau tidak mampu menyalahkan judul ini, maka judul ini bisa jadi kebenaran. Lah, saya sudah tunjukkan. Maksudku begini nih Rifa, itu kalau memang nggak bisa dijelaskan secara detail apanya itu judul itu, ganti aja Tadi saya judulnya, kan? ngapain? Saya udah bilang, judul ini didukung oleh pernyataan Yesus bahwa dia tidak bisa berbuat apa dari dirinya sendiri. Satu, Yesus yang bilang. Itu omonganmu nih Rifa. Yohanes pasal 5 nomor 30 coba dibaca. Waduh. Oke lah, lanjutlah dengan yang lain. Lanjut. Selamat malam Kak, selamat malam. Iya, selamat malam Bang Adi Barus. Silakan ditanggapi bahwa Yesus tidak ada kuasa. Nih, gimana dengan Matius 28 ayat 18? Matius berapa? Matius 28 ayat 18. 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia diberi kuasa.
Diberi kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya kapan itu? Di bumi, belahan bumi mana dia Yesus punya berkuasa? kuasa enggak? Ya makanya saya tanya, dia kan mengaku diberi kuasa. Wilayah mana yang dia kuasai di belahan bumi ini? Bukan itu pertanyaannya. Artinya Yesus punya kuasa enggak kan? Dia kan mengaku diberi kuasa. Pertanyaannya di belahan bumi mana dia pernah berkuasa? Enggak, kita fokus aja. Yesus berarti Kok punya enggak? kuasa kan? Bang, kalau saya bilang saya adalah Nah. istrinya Yesus, bisa nggak? Saya Enggak, telah jangan diberikan kemana-mana. Kita perintah fokus ke untuk sini aja menikah dulu. dengan Yesus. Pertanyaannya saya benar apa betul? Nah itu, berkelit kan? Nah, ya udah kalau gitu saya juga diberi kuasa menjadi istrinya Yesus. Berarti saya istri Yesus. Jadi Uni, Eh, kalau ngomong Bang, di klaim sini, jangan itu harus ada pembuktian. Ketika buktinya Yesus itu berkata, tertulis. "Aku diberi Mau kita kuasa," lain, Yohanes. pertanyaan Ada saya, Yohanes. apakah Tadi kuasanya Matius datang dari dirinya sendiri? Sekarang Yohanes ya, baca Yohanes 18 ayat 37. Bang, jangan lari dulu dari Matius pasal 28. Kita fokus Belum dulu, selesai fokus kita aja dari kita. Matius pasal 28 ayat 18. Pertanyaan Jadi saya, Uni, siapa yang jangan memberi bilang kuasa Yesus? tidak punya kuasa. Karena nanti saya Bang, buktikan datanya semua. Matius, Jangan Markus, pergi Lukas, dulu Yohanes dari semua. Matius Wah, 28 ada nomor di situ. 18. Wah, inilah mulai nggak mendengar, mulai tantrum, Roh Kudusnya mulai kejang. Saya nggak mau lari dari Matius 28 nomor 18. Saya bertanya, kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia bisa berkuasa, Bang? Fokus aja pertanyaannya. Jangan lari kemana. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia bisa berkuasa? Uni Pertanyaan udah moderator apakah ya. Yesus Aku jauh dulu berkuasa? dari perangkat Uni. Ada yang mau aku kerjakan. Kalau Yesus Tidak. tidak diberi kuasa, apakah dia bisa berkuasa, Bang? Di situ Yesus ngomong, coba baca di situ Matius 28 Kalau ayat Yesus 18. tidak diberi kuasa, Kepadaku telah apakah diberi dia, segala kuasa di bumi dan di sorga. siapa yang memberi dia kuasa? Bukan pertanyaan siapa. Yesus ngomong Susahnya Kepadaku menjawab telah diberikan. pertanyaan Uni Rifa. Kenapa tak mau menjawab pertanyaan oke. saya? Saya tanya ya, apa arti diurapi? Diurapi. Diurapi berasal dari kata urap. Urap itu adalah Iya. makanan, sayur. Iya, lari kan? Loh, yang lari itu Anda. Kita lagi bahas Yesus kuasa atau tidak, ditanya apa artinya diurapi. Karena yang lari kok bilang saya lari, saya ngikutin Anda lari. Anda lari, saya ikutin. Maka saya kembalikan jalur Anda. Pertanyaan ini, kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia bisa berkuasa? Kenapa Hei. pertanyaanku tak bisa dijawab? Apakah pertanyaanku Bisa. terlalu sulit? Ya udah, kalau Mau begitu buktinya tolong tanya dijawab. ya. Kalau Yesus tidak Ini. diberi kuasa, apakah dia bisa berkuasa? Ya bisa, karena itu Bapa yang memberikan kuasa kepada dia. Oke, kalau dia tidak diberi kuasa, maka dia tetap berkuasa. Kalau begitu ngapain diberi kuasa? Baca Yohanes 16 ayat 25. Belum selesai Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau dia berkuasa tanpa diberi kuasa, ngapain diberi kuasa? Makanya Mubajirun. itu Uni tidak paham. Yesus mengatakan Ya udah mengajari jelasin. kita dalam perumpamaan. Perumpamaan Bapa itu dia ngomong itu dirinya sendiri. Oh, jadi Bapa adalah Makanya Yesus. baca Yohanes 16 ayat 25. Oh, Yesus Siapa adalah itu Bapa, berarti dia memberikan kuasa kepada dirinya sendiri gitu. Makanya baca Yohanes 16 Oh. ayat 25. Di situ nanti Lari Uni lagi ya, terbuka kita lari ke matanya. ayat lain, kita loncat-loncat Tidak ya. akan Oke, lari, Yohanes tidak akan berapa? lari itu. Matius tadi belum selesai. Kepadaku diberi kuasa. Yes. Diberi Ya, kuasa. itu udah terpatahkan Satu. ya, artinya Yesus berkuasa kan. Mana ada? Walaupun tadi konteksnya, Loh, walaupun kok, dia diberikan kok, kuasa. kok Itu mengkonklusikan konteks sendiri? Ya, iya dong. Kok Harus ini dong. kok maksa gitu? konsisten Pokoknya saya dong. benar ya, pokoknya saya benar ya. Aneh. Saya Ya, mau harus mengkonfirmasi konsisten. kebenaran yang Anda sampaikan. Apa definisi kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang koheren antara Komprehensif. antara Komprehensif. pernyataan dan juga realitas. Ketika Yesus berkata, kepadaku diberi kuasa di bumi dan di surga, maka pertanyaannya di belahan mana dia berkuasa? Yes, very very clear. Jadi mana dia berkuasa? Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Iya, di bumi mana? Di belahan bumi mana? Itu tertulis di bumi. Iya Kenapa kan, cuma harus tertulis dibilang doang, tapi dia pernah Tertulis berkuasa di bumi artinya atau di enggak? seluruh bumi. Makanya aku tanya, di bumi mana dia pernah berkuasa? Nggak tahu ya, yang penting di sini jelas. Ya udah, dikatakan kalau di gitu bumi. dusta, kalau gitu ngakunya berkuasa minimal, Kok minimal dusta? ya, Orang ini sini minimal ya, tertulis di bumi, minimal gimana Theophilus, Theophilus Kalau jadi Anda tidak penguasa percaya dia, dengan minimal kitab nyembah Bible, Theophilus nggak apa-apa, deh. nggak usah. Kami tidak Lah, mempermasalahkannya. kalau Cuma dia kami tidak tulis pernah sekarang, berkuasa, jangan tapi dipaksa, mengaku tidak berkuasa, itu mempercayai namanya kitab kami. berbohong. Sama ketika Kok saya belum berbohong? pernah dinikahi Yesus Yesus, tidak tapi pernah saya mengaku istri berbohong. Yesus, namanya saya berbohong. Loh, tahu Tapi definisi kalau bohong? Muhammad berbohong, melanggar 10 Mulai Taurat, menghujat. gimana dong? Coba Kok tunjukkan menghujat? kedutaan Nabi Itu Muhammad. data loh, saya buktikan ada Mana, datanya loh, 10 mana Taurat kebohongan dia Nabi langgar. Muhammad? Mana? Loh, jangan mengingini istri sesamamu. Coba tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad menginginkan istri orang. Nah, itu si Zainab. Ya, Siapa itu mana Zainab? dalilnya? Mana data yang Loh, menunjukkan Nabi Muhammad menginginkan Zainab?
Zainab Fitnah tuh kau. baca tuh kisahnya itu Zainab Kenapa itu. kau Kristen ini kalau sudah terpojok dengan dalil kitab Nah, sucinya, terpojok kerjaan lagi kalian dibilang. menghujat dan Uni aja kemudian tidak kemarin bahas mampu soal ini loh. mendukung Adam argumen dan kalian Hawa dengan loh. data. Udah salah. Bajingannya kalian itu karena kalian punya Roh Betul. Kudus. Itu Inilah kan Roh Kudus yang bajingan. membimbing kalian untuk menghujat Siapa yang agama orang menghujat? tanpa dasar. Ketika saya tunjukkan data di Lihat kitabmu bahwa teman-teman Tuhanmu ya, tidak lihat saya di berkuasa, sini kau ya. Siapa terpojok. yang menghujat ya? Hei, yang mengatakan Tuhan mati terkutuk adalah kau dalam Galatia pasal Dasar 3 ayat 13. bajingan. Huh? Bajingan itu adalah orang yang mengutuk Tuhan. Bajingan itu adalah orang yang mengatakan Tuhan itu Salah. berkelamin di sunat hari Salah ke-8. Uni. Itu Nah, terkutuk dan sudah tunjukkan dimuat di kepadaku di kitabnya mana saja. nabiku tertulis mengingini bini orang. Kau tunjukkan datanya. Hei, Loh, tukang fitnah. teman-teman di sini baca ini ya. Masa Koten, kalian nggak tahu tunjukkan kita buka Zainab? kemu, tunjukkan kepada saya bahwa tertulis nabiku menginginkan bini orang. Hantu Nah, belau. Loh, Kau gimana kubaik-baikkan. sih? Hei, hantu belau, kau tunjukkan data nabiku menginginkan Para bini orang. ya ampun harus Kau tahu saya Tuhanmu ini menginginkan lagi. perawan. Bilangan pasal 31 nomor 18, nomor 17. Tuhanmu memerintahkan untuk tidak membunuh perawan-perawan untuk orang-orang yang berperang dan Tuhanmu meminta upeti perawan. Tuhanmu minta upeti perawan. Tuh, menginginkan bini orang. Tuhanmu mengambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Mengambil bini Saul diberikan kepada Daud. Habis itu diambil lagi bini orang diberikan kepada anaknya. Tuhan kau ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 Ye- nomor 11. Kita bacakan. Yesus mengambil Kalau bini saya orang. berbicara saya punya dasar. Tuhanmu mengambil bini orang. 2 Samuel Jangan pasal bicarakan 12 dengan nomor 11. Daud. Tunjukkan kepadaku data nabiku mengambil istri orang dan menginginkan bini orang. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhanmu itu mengambil bini orang untuk Itu kan ditiduri bukan oleh perkataan anak orang Yesus. itu di siang hari. Macam Itu mana kan kau bukan percaya perkataan Tuhan ini Yeshua. adalah Tuhan yang betul, sementara Tuhan ini adalah Tuhan yang membuat bolan di depan masyarakat. Masih mending perbuatan mesum yang dilakukan oleh mucikari ketika membayar atau mengizinkan Perjanjian musuh lama dan dibaca. untuk ditiduri itu digaji dan dibayar. Pemain film Bope masih mending Miyabi dibayar ketika skidi papap hoba-hoba on the sky Mana di hadapan Yesus, publik. mana Tapi Yesus Tuhanmu mengambil mengambil istri bini orang. orang. Orang itu tidak digaji, Udah tidak dibayar, panas dia. tetapi dia menjadi tumbal atas kesalahan Daud karena mengambil bini orang. Panas. Tunjukkan kepadaku. Panas. Aku tunjukkan datanya di kitabmu. Tuhanmu mengambil bini orang. 2 Samuel Bagi dua. pasal 12 Bagi nomor dua. 7, nomor 8, dan nomor 11. Sekarang kau Ini lagi tunjukkan sakit data, loh. nabiku menginginkan bini orang. Kau tunjukkan datanya. Dikisahkan Zainab Nah, telah kan? diambil. Nggak ada kan? Nggak mampu kau tunjukkan datakan apa? Segini kualitas kalian. Berbicara tanpa data. Tak seperti saya. Saya sebutkan sumber primernya. Apa itu sumber primer? Kitab kalian. Tuhan kalian menginginkan perawan. Meminta upeti perawan. Bilangan pasal 31. Tuhan kalian mengambil bini orang diberikan kepada orang lain. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan kalian buka celana dalam. Nahum pasal 3 ayat 5. Saya punya data. Silakan bantah data saya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana tertulis nabiku menginginkan bini orang. Tak pakai data kau. Tidak pakai data sama sekali. Ya. Tolong, kalau mau menghujat boleh. Catatannya harus bawa data. Biar hujatan kau itu nggak masuk ke kantor polisi. Kalau aku bicara datanya jelas, kau baca Nahum pasal 3 ayat 5. Tuhan memperlihatkan kemaluan orang lain. Kau baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan mengambil bini orang. Kau baca di kitabmu bahwa Tuhan memerintahkan untuk bunuhlah orang yang telah berhubungan dengan orang lain kecuali perawan-perawan. Itu data. Kalau kau ingin berdiskusi dengan kami umat Islam, nomor 1 adalah data. Ya, silakan. Kalian umat Kristiani, kalau tidak punya ilmu, saya maklum. Tidak punya adab, saya maklum. Karena memang tertulis, aku bodoh karena Injil Kristus. Tapi tolong bawa Roh Kudus. Karena kami lelah diskusi sama kalian. Kami ingin diskusi dengan Roh Kudus. Tunjukkan fitnahan saya. Bantah semua data yang saya tunjukkan kepada kalian. Oke, salam ya Rifa. Shalom. Aku mau nanya ini terkait Zainab tadi ya. Alasan apa Zaid menceraikan Zainab?
Karena Zaid tidak bisa mengatur Zainab. Hmm? Karena Karena apa? Zaid tidak bisa mengatur Zainab. Tidak bisa mengatur. Karena Zaid tidak bisa mengatur Zainab. Datamu mana? Al-Quran ya. Jadi Coba. kalau kita bicara tentang kau masuk ke Kemal Islam. Aku bukan budakmu, bukan pembantumu. Ya sama kayak Sebelum dia bukan kau minta data pembantumu. kepadaku, tolong kau tunjukkan dulu kepadaku bahwa Tuhanmu itu berkuasa. Karena tema kita adalah Yesus tidak ada kuasa. Enggak. Terkait tentang pernikahan Zainab binti Jahsy dan juga baginda Rasulullah SAW didokumentasi di dalam Al-Quran bahwa nabiku tidak tertulis menginginkan Zainab, tapi ketika Zaid mengadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan itu tahanlah istrimu. Nah, Iya, sekarang kau pertanyaannya kutanya tentang Pertanyaan tema Yesus, jangan lari dari tema ini. Di tema ini Yesus tidak ada kuasa. Apakah kau sepakat atau menolak? Oke. Ya kan berarti sama juga dengan si kawan tadi kamu kan. Dia nggak tunjukkan data, Saya kamu juga sekali tunjukkan lagi data bertanya, mengenai Zaid kan. Dia adalah Oke, kita beralih ke apakah kau kasus yang ini sepakat lain. ini atau tidak? Iya sama kayak tadi. Ya, dia bisa Saya juga bilang ke sekali lagi kamu. bertanya, apakah Yesus berkuasa atau tidak? Ya sangat berkuasa dong. Datanya Segala mana? kuasa, Hmm. segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Ya. kapan dia berkuasa? Nggak bisa Ini Uni. sekarang Tahu apa? yang paling Kapan berkuasa dia itu. berkuasa? Kapan Iya dia sejak kekekalan berkuasa? sampai kekekalan. Ya di mana? Dibilang di mana dia berkuasa? Sejak kekekalan sampai kekekalan. Iya di mana kekekalan di dunia aja dia nggak berkuasa, jadi RT aja nggak Apalah. pernah. Apa ini dia Allah dia Allah? Emang bisa yang nggak Waktu berkuasa dia membangkitkan orang hidup, mati? Elia bisa, Elisa bisa. Oh, siapa bilang? Nabi Musa Coba bisa. datamu coba. Oh ini Eli, oh kau nggak tahu kalau itu bisa Iya menghidupkan orang mati. coba tampilkan. Ya, kayaknya lu minta data dari tadi, lu nggak nunjukin data, congor doang dari tadi. Apa maksud kau ini? Kalau pakai data Dua juga lah. raja-raja, dua raja-raja. Ya, kau buka tampilkan, dua tampilkan. raja-raja, pasal ke-8 nomor 5. Terus Nih, kutunjukkan sama isinya. Inilah kau. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Terus enggak kisahnya, ceritanya coba ceritanya. Tapi kau bilang tadi nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Kukatakan Elisa Itu juga bukan bisa. Elisa, itu kan tengkoraknya, gimana sih? PA itu beda lagi ceritanya. Itu beda lagi ceritanya. Coba yang kau bilang itu coba Dia mau tunjukkan. kan nggak ada bukti lo Uni. Gimana Kau ini? Dia buka. mau hidup Kau Kristen nggak gimana cerita buktinya? dulu. Enggak coba tunjukkan. Iya, kau baca sendiri. Nggak apa-apa, Bang Uco. Nggak apa-apa, Bang Uco. Iya. Kau buka kitabmu, 2 raja-raja. Aku bukan pembantumu. Oh, ya udah, Aku bukan bacakan. pembantumu. Aku bacakan. Nah, aku beda sama kau. Kalau kau tak mampu, Ya, aku bacakan. bacakan kitabmu. Nah, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya. Nah, apalagi kau mau bilang? Manu Enggak mau? ada sama itu dalam keadaan hidup, Elianya apa dalam keadaan mati? Jelas Elisa di situ menghidupkan orang mati. Iya. Iya, dalam keadaan hidup, Elisanya apa dalam keadaan mati? Hiduplah. Betul. Coba bacakan secara lengkap. Kau baca lah, memang aku budakmu. Aku bukan pembantumu juga. Aku bukan pembantumu, ngapain kau suruh aku? Ini nih botolnya orang Kristen nih ya, banyak yang nggak tahu kitabnya sendiri loh. Dikira dia Yesusnya aja yang menghidupkan orang mati. Dikira dia hanya Yesus yang menghidupkan orang mati. Mari kita Yang buka. mana ada? Jadi kawan-kawan, dalam 2 raja-raja kita akan melihat ya. Ya, bukan cuma Elisa, bahkan Elia pun bisa menghidupkan orang mati. Ini coba. kalian, kepedean kalian. Kalian pikir Bacakan satu perikop itu, Satu coba. Raja-Raja pasal 17 nomor 18. Satu Raja-Raja pasal 17 Dari ayat 18, satunya buat. Memang aku pembantumu, kau baca sendiri, mampuslah kau. Aku cuma bacakan pas yang menghidupkan aja. Kau pikir aku babumu, enak aja kau. Ya, 1 Raja-Raja 17, teman-teman dengarkan ini. Orang ini udah blunder sebenarnya, teman, dia nggak tahu malu aja. Dia bilang Kalau teman-teman kau baca dari ayat 1 sampai habis enggak yang dilayani. tahu ya. Mari kita tunjukkan betapa orang ini nggak tahu malu ya, mengaku bahwa Tuhannya aja yang bisa menghidupkan orang mati. Tahu-tahu sudah sebelum Tuhannya lahir ke dunia, Elisa dan Elia sudah menghidupkan orang mati. Makanya dibaca dari ayat Ikuti 1 aku. sampai habis Nah, satu perikop kau baca itu. sendiri, memang aku budakmu, enak aja kau. Kita baca. Itu kau bukan Sesudah budakmu, itu anak dari melayani perempuan diam kau, ya. Mari kita dengarkan bahwa orang ini nggak pernah baca kitabnya, malu sekali harusnya jadi dia ini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga hidup kembali. Elia pun bisa menghidupkan orang mati. Apa hebatnya Tuhanmu? Iya, perbedaan dengan Tuhan Yesus apa? Apa bedanya? Tuhanmu Ya tidak bedanya berkuasa. kan di situ Dia jelas si berkata, Elia berdoa meminta agar Yesus dihidupkan anak juga itu berdoa. kan. Yesus juga berdoa. Sama seperti Paulus membangkitkan orang mati dengan nama Yesus. Yesus juga berdoa. Tuhan nggak wajib berdoa. Coba. Samar tadi dimintakannya kembalikan nyawa anak itu, ada nggak? Apalah kata kau ini? Coba doanya apa coba? Coba. Kau bacalah sendiri kitab kau. Memangnya aku pembantumu. Apa sama doanya dengan doa Elia? Kan jelas di situ Elia Elisa bisa hidupkan orang. memohon kepada Elia Tuhan menghidupkan supaya orang. mengembalikan nyawa anak Nggak itu malu ya? kepada anak itu. Nggak malu. Kiramu Tuhanmu aja yang bisa menghidupkan orang. Nggak malu. Ya jelas bukan si Elia menghidupkan itu. Lihatlah baca. Kan dia berdoa. Nggak malu ya? Tuhanmu nggak spesial loh. Menghidupkan orang lain itu dari Coba dilakukan oleh banyak orang. tunjukkan bahwa apa perbedaan Elia dengan Yesus ketika orang mati. Perbedaannya adalah Elia tidak pernah mati karena dia langsung ke surga. Bedanya dengan Tuhanmu harus mati dulu baru ke surga. Nah, terus dalam hal membangkitkan itu nanti persoalannya itu nanti Sama aja. kejawab. Yesus pun berdoa kepada Nah, Tuhan. perbedaan. Ya, di mana Eh, Yesus berdoa kepada Tuhan yang meminta agar dikembalikan menghidupkan orang mati coba. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya begitu juga Bapak juga gak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti Bapak Buktinya Yesus mengatakan gini, ya Bapak muliakanlah anakmu supaya berarti anakmu memuliakan Bapak- engkau. Pakai syarat berarti- dia, pakai berarti syarat. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri berarti. Oh. Ya karena hakikatnya sama. Kan buktinya Yesus bilang, ya Bapak muliakanlah anakmu di hadiratmu supaya bersyarat ya, bacakan supaya ya. anakmu memuliakan engkau. Nah, ini aku bacakan. Nah, kita pakai syarat, berarti Manusia berseru. hakikat dia. Bentar. Kata siapa? Kata Sidikat teman-teman bahwa Allah Bapa tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Maka Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus sama-sama tak berkuasa. Sama tak berkuasa. Ya buktinya kan pakai syarat. Apa pakai syarat? Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa muliakanlah anakmu di hadiratmu sebelum dijadikan supaya anakmu memuliakan engkau. Kan pakai syarat, supaya itu kan pakai Oh, syarat. berarti Bapak tak berkuasa, anak pun tak berkuasa. Istilahnya di satu ayat gitu kan berarti sehakikat dia. Jadi tak ada lebih besar berarti dan Bapak lebih juga kecil itu berkelamin. artinya. Ya Bapak berkelamin juga kayak Yesus. Yesus juga berkelamin. Loh, Yesus berkelamin. Itu kan kodrat manusianya, Rifa. Nah, kan sehakikat dengan Bapak, berarti Bapak juga berkelamin. Itu kodrat manusia Yesus, kodrat Allahnya kan Iya. ada. Kan katanya sehakikat. Nah, kalau Yesus berkelamin, maka Bapak juga Ya, berkelamin. hakikatnya itu kan kodrat Allahnya. Kan ketika di bumi Kodrat kodrat Allah manusianya itu belum apa? dimuliakan. Kodrat Allahnya yang mana yang sehakikat? Hmm? Kodrat Kodrat Allahnya yang mana? Allahnya. Ya kodrat Kan Allah. kodrat Allahnya. Allah Putra, Ya Allah Putra yang mana yang sama dengan Bapak? Apanya yang sama? hakikatnya. Hakikatnya apa arti hakikat? Hakikat. Ya apa arti hakikat? Coba jelaskan. Kayak kau lah satu hakikat kau kan. Sama? Hakikatmu tunggal kan. Tapi kau punya jiwa dan tubuh. Ya berarti Bapak punya tubuh. Ya itulah ibaratnya dibilangkan hakikat. Kau kan nanya kan arti hakikat itu apa? Kayak kau lah hakikatnya tunggal. Tapi punya tubuh dan jiwa. Aduh, ya Allah. Nih aku bacakan ya. Yohanes pasal 11 nomor 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Artinya Yesus juga meminta seperti Elia. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Kau ada di sana, ia memanggil engkau." Mesra sekali bisikan manis itu ya kepada orang yang dicintai. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi ini romantis sekali ceritanya. Tetapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Maria pun bangkit.
ya. Maria pun bangkit. Kau pikir dia dari mati? Jadi bangkit itu bukan hanya dari kematian, bro, ya. Lihat Nah, mereka konteksnya, begitu Rifa. ingat, dia lagi bicara, diam dulu nanti kau tanggapi. Banyak bacot, udah gak ada ilmu, banyak bacot. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia dibaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudaranya orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Siapa di situ yang mulia? Allah, bukan Yesus, kemuliaanku, Yesus. katanya. Kan Yesus Allah. Kemuliaan Allah, katanya. Ya Yesus Allah. Ya Oke, Yesus Allah. Oke, saudara. Di mana dalilnya dia Allah? Dia adalah Allah. Iyalah, anak Allah. Di mana dalilnya dia adalah Allah? Anak singa ya singa, anak Allah ya Allah. Gimana sih kamu, Rifa? Oh, kalau begitu ada Tuhan berkeluarga kalau gitu. Tuhanmu berkeluarga, Tuhan anak Enggak, Tuhan Bapa. intinya logikanya anak singa Intinya, singa. Makanya Anak. ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, orang Yahudi melempari dia karena dalam paham Yahudi kalau bisa dibilang anak Allah ya Allah. Anak singa dan bapak singa. Nah, ada berapa singa itu? Oi, anak Oi, Allah ya pasti anak singa dan anak Allah bapak pasti singa ada Allah, berapa singa? anak singa pasti Iya. singa, anak manusia Anak pasti singa adalah manusia. singa. Maka Bukan anak anak singa dan monyet. bapak singa ada berapa singa? Hehehe. Iya kan? Anak singa Bener dan nggak? bapaknya, Nah, pertanyaannya oke. ada berapa singa di situ? Enggak, yang pasti kan kita ngomong logika. Enggak. Anak Allah Anak pasti singa Allah. adalah singa, maka bapak singa Ya dan kan? Anak singa adalah ada singa, berapa singa? anak Allah pasti Allah. Ya, maka kalau anak singa dan Oke. bapaknya duduk Dan di berdua, situ maka ada dibuat berapa singa? engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Nggak Salahnya diskusi, dia orang Yesus sendiri. Nggak bisa dia diskusi, dia nggak bisa diskusi. Oke. Aku Ah, tanya, kalau bapak singa dan anak singa, ada berapa singa nggak kau jawab? Aku udah capek 5 kali, 10 kali aku jawab ya. Lanjut tentang si Yesus tadi ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Mana di atas ini? Ini Yesus menengadah kepada Bapak ya, dia berdoa ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Menengadah ke atas. Ya, menengadah ke atas. Ingat ini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berdoa dia. Kau bilang dia menghidupkan orang sendiri gitu. Tukang bohong kalian semua. Dan jelas-jelas Yesus, Bapa, katanya, minta dia kepada Bapa. Kalian kalau mau diskusi tolong nggak punya ilmu nggak apa-apa, tapi bawa Roh Kudus napa? Minimal tangkap poin orang dulu. Cie-cie. Cie-cie lagi nih. Jadi pertanyaanku sekarang, apakah Yesus berkuasa atau tidak? Bapak, katanya, kau telah mendengarkan aku, katanya. Kau bilang pula dia menghidupkan orang sendiri. Ada-ada aja. Minum dulu nih, minum dulu. Loh, saya Sakit ini ini loh. adalah istrinya, Tuhan kalian. Saya kenyang dengan firman Tuhan. Gimana? Matanya udah Nggak mata ada yang bisa pandang. bantai nih. Tidak ada yang bisa bantai nih. Yesus tidak ada kuasa. Nggak ada yang bisa bantah. Sebanyak ini orang Kristen, nggak ada yang bisa bantah. Ya sudah fit ya. Diputuskan malam ini sidang kita karena tidak ada yang mampu membantah bahwa Yesus tidak berkuasa. Kita putuskan malam ini Yesus tidak berkuasa. Mana mau kemana? Jangan pergi. Ya? Udah bantah, Jangan pergi bantah. dulu. Udah bantah. Baca Lukas 6 ayat 5. Lari lagi ke Lukas 6 ayat 5. Lukas 6 lagi. Mari kita baca. Yuk. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kau anak manusia bukan? Baca ayat Anak monyet. 4-nya. Kau anak manusia atau anak monyet? Itu konteksnya ngapain? Kalau giliran ditanya pasti jawab. Nggak ada satupun yang ditanya betul-betul jawabannya. Anak manusia adalah Tuhan jadi Sabat. Aku juga anak manusia. Iya, anak manusia siapa di situ?
Sama siapa di situ? Ada tulis situ anak Maria. Di situ adalah anak manusia. Kau anak manusia apa anak monyet? Nah, nggak paham Nah, Alkitab. herannya aku sama kawan-kawan Tanya Kristen ini. profesor Kenapa Alkitab. kalian kalau ditanya, dikonfirmasi kitab kalian, kenapa kalian nggak pernah to the point, track to the point menjawab kayak aku gitu, track gitu. Itu mujizat Yesus itu banyak gitu, nggak terbantahkan semua. Aduh, mujizat yang mana yang bisa dibuktikan zaman sekarang Menghidupkan mujizat Yesus? orang mati, Ya, apa naik ke hebatnya? surga, Apa mematahkan hebatnya menghidupkan kutub, orang mati? hidup Kalau dari yang turun dari kematian. surga, Lucifer pun turun dari surga. Henok pun naik ke surga tanpa kematian. Yesusmu harus mati dulu baru ke surga. Dan itu pun bukan ke surga, ke Samayim. Ke Yang langit. lain-lain ada kasih nggak? Ada kasih nggak? Kasih apa? Kasih mati. Kasih apa Yesusmu? Ya kasihlah hukum kasih. Ya kasihnya seperti apa? Gimana cara kasihnya dia? Ditampar pipi kiri kasih kanan. Kasih itu namanya. Kau mamakmu ditampar pipi kiri terus kau suruh mamakmu kasih kanan. Kasih itu sama mamakmu berarti. Itu perumpamaan. Nah, perumpamaan ternyata ajarannya. Yesus itu, biar Undi tahu, Yesus itu mengajarkan kita atas perumpamaan biar supaya yang tidak dapat melihat dapat melihat, Ternyata ajaran perumpamaan. dapat mendengar. Makanya harus Ya dipahami. udah kalau gitu kasihnya juga perumpamaan lah. Ya perumpamaan emang ini kan perumpamaan. Udahlah. Ternyata ajaran kasih hanyalah perumpamaan. Jadi guys. udah ya terbantahkan ya, Udah, Yesus itu udah. mempunyai Terbantahkan kuasa. ajaran kasih. Bahwa Amin. ajaran kasih kan Haleluya. terpaksa Yes. adalah ajaran perumpamaan. Iyalah. Ya Jelas iya lah. memang. Jelas Ya, memang. memang. Ya, Kenapa manusia itu harus dikasih perumpamaan? Supaya Ya, memang manusia ajaran itu perumpamaan sungguh-sungguh itu dia pakai. belajar. Sungguh-sungguh belajar. Karena Tuhan di perjanjian lama sudah membuktikan dirinya terang-terangan, gigi ganti gigi. Manusia apa? Tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Makanya turun kasih, menggenapi hukum Taurat, mematahkan itu. Berarti Tuhan Bukan- memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia. Siapa yang bisa menjalankan hukum Taurat? Katanya kau bilang tadi tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Berarti Tuhanmu memberikan hukum Taurat, hukum yang tak Ahli mampu. Taurat aja nggak bisa menjalani itu semua. Iya. Berarti Tuhanmu memberikan hukum yang tak mampu dijalani. Loh, itulah tadi itu fungsi Yesus itu. Loh, kok kaget? Ini saya menjelaskan loh. Iya. Ah, Iya, berarti Tuhanmu memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia. belajar lagi deh tentang Nah, Yesus, jangan hujat. belajar. Itu Saya lagi saran belajar. saya sama Uni. Saya Kemarin lagi Uni belajar sama membahas tentang Anda. Taman Berarti Eden Tuhan antara Anda memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia. belajar lagi ya. Tak Uni mampu dijalani manusia. malu sama Bang Zuma tuh. Kenapa harus malu sama Bang Zuma saya? Bang Zuma itu guru saya. Apakah Tuhanmu memberikan hukum Taurat yang Guru- adalah hukum yang tak mampu dijalani? Gurumu tukang apa? Satpam. Sejak kapan Bang Zuma ke Satpam? Sekarang dia adalah pemilik sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Dia pemilik Rumah Hobet. Dia pemilik TK Nur Maulida. Dia adalah seorang yang bekerja menjadi petinggi di Lebih perusahaannya. pandai Yonatan Dandar lagi. Lebih Kalau jauh Yonatan dia daripada Dandar itu Yesus. Saya salut. Yesusmu adalah orang miskin. Contoh di Filipi pasal 2. Bapak Zuma, udah congor ngomong udah Loh, ini aja Zuma. Tuhanmu tukang kayu loh. Yonatan Dandar itu berilmu itu memang Loh, dia kuasai Maka kamu bilang bahasa Arab, Tuhan itu bahasa security, apa sementara namanya, Tuhan Yunani tukang dia kayu. paham. Kamu jangan menghina profesi lah. Tuhan Ahli tukang sunnah, kayu loh. Bahkan ya kan, minta sunnah. loh. Loh, Dia kok tahu bawa-bawa sejarah Yonatan Warqah bin Anda? Yonatan Anda Nawfal, memang ya kan? pinter. Warqah bin Nawfal dia tahu karena gurunya Apa siapa? ini? Kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Apa itu pertanyaannya? Yesus Iya, punya kuasa pertanyaan atau saya tidak? tadi. Punya. Di mana Yesus berkuasa di dunia? Belahan mana dia berkuasa? Astagfirullahaladzim. Tadi sudah saya sampaikan loh. Tertulis lagi saya sampaikan itu. Di mana Dibilang lagi di Yesus situ, pernah Yesus berkuasa di dunia? Di mana Yesus berkuasa? Nah, ini. Baca Lukas 1 sampai 5. Bacalah sendiri. Saya lagi nunjukin kalau Tuhanmu miskin. Kau bilang Bang Zuma tadi apa? Security, kutunjukkan Tuhanmu miskin, meminta-minta, ya. Kata siapa? Kata Masihan Hungry. Lu ketawa. Silakan. Ya, nih, aku kasih datanya. Nah, ini dia. Membahas Taman Eden, Adam dan Hawa aja, Uni masih kelebotan. Ini. Hei, kau menghina Bang Zuma yang sekarang adalah orang yang memiliki banyak sekali usaha, sementara Tuhanmu adalah orang miskin nih. Tunjukkan data. Ya, tengok ini. Hati-hati menghujat Uni. Nanti benaran loh. Menghujat pula. Gawat loh. Nah, ini keadaannya yang direndahkan. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Ya Nih. memang iya. Ya udah, Memang kau begitu. Di mengatakan, kitab Yesaya lebih hebat Bang tertulis. Zuma ketimbang Tuhanmu. Lebih hebat Bang Sudah Zuma. dinubuatkan itu. Begitu. Nah, makanya kau jangan menghina Bang Zuma. Kau hina. itu. Makanya kau jangan menghina Bang Zuma. Apa lagi si Yakub ini?
Ya. Nah, yaitu manusia yang hina. Kristus bukan hanya hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani dalam keadaan hina dan rendah. Orang akan menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan. Namun justru Luar sebaliknya, biasa. dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut Sederhana, betul. mengerjakan pekerjaan orang. Diam dulu, berisik. Betul, ini betul, saya Baca dulu setuju. ini. Mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat Setuju. rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bahkan Bang Zuma lebih hebat daripada Tuhanmu. Bang Zuma punya usaha, Tuhanmu bahkan hidupnya meminta-minta. Baca Matius 23 ayat 12. Lah, apa hubungannya? Yang penting tertulis di situ, Tuhanmu minta-minta. Ayo, Baca baca sendiri. dulu nih. Ya bacalah sendiri ya, memangnya aku babumu. Emang babumu? Oke, saya baca ya. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya terus apa kaitannya? Buktinya Tuhanmu direndahkan. Wih, oke, saya ulangi lagi ya. Kali. Buktinya Harus Tuhanmu diberi perumpamaan. direndahkan. Seperti Uni ini harus metode pengajaran perumpamaan supaya ngerti. Perumpamaan lagi. Buktinya Tuhanmu direndahkan. Berarti Saya dia ulangi meninggikan baca diri. ya, Matius Oh 23 jangan-jangan ayat karena 12. Tuhanmu meninggikan diri, makanya dia direndahkan sama orang. Waduh. Saya kasihan sama Uni nih, serius saya kasihan. Orang baik Kasihan ini, saya? mata panda tuh lagi. Minum dulu nih, minum. Anda? Ini saya baca pelan-pelan ya. Matius 23 ayat 12. Minta Dan barang maaf siapa Kak Reva, meninggikan saya diri, akan jawab ia ini akan terpaksa. direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya udah berarti Yesus direndahkan. Artinya dia adalah orang yang meninggikan diri karena dia direndahkan. Uni tidak paham. Filipi pasal 2 ayat 6. Dia Masa saya direndahkan. bacakan lagi? Pertanyaan saya, Yesus terhina atau tidak? Nah, seperti Uni ini kisah di perjanjian lama seperti Uni ini. Jadi tidak bisa dijelaskan secara terang-terangan. Itu Ya udah kalau metode. nggak bisa menjelaskan Dikasih secara terang, perumpamaan. untuk menjelaskan lah, diamlah, brother. Ya silakan Bang ABM, Bang ABM ingin bicara itu, diam-diam terpaksa, sudah biar Bang ABM. Silakan Bang ABM, apa aja perumpamaan. Karena terpaksa. Kalau diumpamakan antara Islam dengan non-Muslim, ya tidak akan bersepakat, bertentangan terus. Kalau cuman menanyakan kuasa, itu Yesus itu tidak berkuasa. Karena apa? Yang menciptakan Yesus itu Allah. Ya udah, kalau menurut abang begitu. Karena Kenapa? bertentangan. Untuk keyakinan kami Tak umat mungkin Kristen nggak bersatu. bisa seperti itu. Saya mau tanya dengan terpaksa nih ya. Yang menghidupkan kita di dunia ini semuanya siapa? Itu saya saja jawab. Kalau memang Yesus yang berkuasa, saya akan ikut Yesus. Tapi kalau Allah yang menghidupkan, bukti sudah nyata, kita terpaksa taubat lah. Saya sudah mulai tadi mendengarkan, nih berpusing-pusing saja. Ambil keputusan yang terakhir Kok saja. saya disuruh tobat? Saya tobat ke arah mana? Bang ABM, Abang ABM mau bertanya atau menyatakan, jangan tambah materi di luar konteks Yesus tidak ada kuasa ya. Karena diskusi kita temanya ini. Nanti orang Kristen ini pusing-pusing, kepalaku yang pusing nanti. Tema kita Yesus tidak ada kuasa. Mereka bantah ini. Kalau mereka tak mampu bantah sudah, berarti kita betul. Itu aja ya. Jangan ditambahkan lagi Ya, pertanyaan-pertanyaan Mas. lain. Mereka berhak untuk membuktikan Yesus berkuasa. Oke, minta maaf. Biar kita tak lari kemana-mana Bang. Jadi teman-teman Muslim dan Kristen, tema kita sudah tentukan. Ini adalah argumen, ini pernyataan. Pernyataan ini boleh kalian laporkan kalau ini penghinaan. Masalahnya kami punya dasar. Apa? Yohanes pasal 5:30 itu Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia di dunia, hidup di dunia menjadi hamba. Hina, minta-minta, kata Matthew Henry. Dalam Filipi pasal 2 nomor 6. Jangankan menjadi raja, jadi RT aja dia nggak pernah. Jadi ketua geng aja dia gagal. Dia pilih 12 orang murid. Dia tidak mampu menyelamatkan 12 muridnya. Karena 2 diantaranya berkhianat. Yang satu menyangkal sampai pagi, yang satu menjual dia. Jangankan jadi ketua RT, ketua grup aja 12 orang yang dia kepalai tidak berhasil. Nah, dari mana kalian bisa katakan bahwa dia berkuasa di dunia? Lalu kalian bilang, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia berdoa kepada Bapa itu. Ya Bapak. Kalau masalah menghidupkan orang mati, Kak, Nabi Ibrahim bisa menghidupkan orang mati. Ya, saya paham Bang ABM, jangan dipotong dulu ya, biar saya lanjutkan dulu. Nah, jadi kawan-kawan Kristen ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan berkuasa karena menghidupkan orang mati, di kitab kalian sebelum Yesus lahir, Elisa, Elia, bahkan Paulus pun di kitab kalian bisa menghidupkan orang mati. Lalu apa hebatnya Yesus? Siapa yang bisa hidup kembali?
Ada, Lazarus hidup kembali. Siapa yang menghidupkan dia? Tuhan yang diminta oleh Yesus, bapaknya Yesus. Yang saya tanya, orang yang hidup kembali siapa Loh, selain Lazarus yang Yesus hidup? dibangkitkan Allah, Lazarus dibangkitkan Allah. Bedanya Lazarus sama Yesus apa? Bedanya Yesus itu Tuhan, dia bisa mematahkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus, Efesus pasal 2 Bukan nomor 15. mematahkan, bukan membatalkan, beda. Mematahkan hukum Taurat, di mana kalau Yesus mengatakan aku mematahkan hukum Taurat, bahkan dalam kitabmu tertulis, Oke. jangan kalian menyangka aku datang Oke. meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang Iya. menggenapinya. Melanggar Nah, betul. betul. Yesus melanggar, betul. Nah, Menggenapi. maka doktrin yang mengatakan hanya Yesus yang mampu menjalankan hukum Taurat itu gagal. Karena ternyata dia pun tak mampu menjalankan hukum Taurat. Jangan Hanya dia mati berkegiatan di terkutuk. hari Sabat. Galatia pasal Tapi 3 ayat Yesus 13. menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Terus, dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit di hari Sabtu. Ya udah. Ya Sebelum itu udah, apa gimana? hebatnya Yesus? Hukum Yahudi. Di hukum Yahudi. Makanya saya Seseorang yang katakan, seseorang di dalam keyahudian itu dia bisa nggak di hari Sabat dia bekerja atau dia misalnya contohnya gimana? iya, saya akui Yesus itu melanggar hari Sabat. Maka ketika kalian mengatakan hanya Yesus yang mampu menjalankan hukum Taurat, itu bohong. Karena Yesus pun tak mampu menjalankan hukum Taurat. Wajarlah dia mati terkutuk berdasarkan Roma pasal 3 Galatia pasal 3 ayat 10. Lari kan, Uni lari Lari. kan. Kata Paulus, barang siapa yang tidak menjalankan seluruh hukum Taurat, terkutuklah dia. Maka ketika kau akui Yesus melanggar hukum Taurat di hari Sabat, wajarlah dia mati terkutuk di tiang salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Luar biasa. Biasa di luar kamu, saya luar biasa. Gak bisa bantah kan? Mantap. Mantap cara Mantap muternya ya. Loh, sekarang saya tanya, ketika Yesus tidak menjalankan hukum Taurat, itu dia melanggar atau gimana? Siapa yang bilang Yesus nggak menjalankan hukum Taurat? Nah, katanya tadi orang Semua. Yahudi kalau hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang sakit. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit, itu melanggar atau tidak? Dia melanggar, bukan Ya melanggar. Itu sudah, begini, dia pantesan dia mati menggenapi. Dia menggenapi. Apa definisi menggenapi? Loh, artinya yang Loh? istilah gini, Loh, ditambahkan, digenapi. Contohnya gini, ya, manusia dulu tunjukkan di kepada perjanjian saya. lama, manusia di perjanjian lama, itu Tuhan itu menyuruh barang siapa yang salah, gigi ganti gigi ya kan? Maksudnya itu Ya. sesuai dengan perbuatannya, dengan kesalahannya. Tiba di Ya. perjanjian baru tidak ada manusia, apalagi di kalangan Yahudi itu menjalankan hukum Taurat, itu nggak ada yang bisa. Ahli Taurat saja itu orang yang munafik. Termasuk Siapa yang bisa? Yesus. Loh, kok Loh. Yesus sih? Buktinya dia melanggar, tadi kamu bilang dia melanggar. Lah, contohnya di orang sakit dia lewat gitu. Contohnya misalnya ada Saya ulangi deh, Yesus melanggar hukum Taurat atau tidak? makanya dia Tuhan atas hari Sabat. Loh, Yesus saya melanggar. sudah buktikan di sini datanya. Lukas 6 ayat 5. Memang berat, memang diskusi Anak sama manusia saya. adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya, saya juga Tuhan dari Sabat, karena saya anak manusia juga. Loh, Anda Loh. kalau di keyahudian Anda disumpahi, dikutuk. Yang diludahi itu orang Kristen, nggak pernah orang Islam diludahi ya, karena orang Islam itu Ya, tidak yang di akan Mesianik berdarah, enggak. tapi goyim. Itu Yahudi yang menjalankan hukum Taurat, ternyata nggak Lagi, bisa. lagi, Yang lagi, bercontoh sama Musa. lagi. Oke, Ya nggak gini aja. apa-apa mereka Yahudi Gini gitu. aja. Itu memang Yahudi Mana yang lebih ini. berkuasa? Mana yang Tapi lebih Yahudi berkuasa? Mesianik. Nah, Iya, iya, nanti iya, ke situ, ke arah situ. Nanti ke arah situ. Mesianik, Tapi, mesianik, apa ini mesianik? nah, baru Mana tahu yang kan? lebih berkuasa? Yang membatalkan hukum Taurat atau yang menggenapi hukum Taurat? Mana yang lebih berkuasa? Yang menggenapi hukum Taurat dong. Yang membatalkan lah. Lebih hebat yang membatalkan lah. Kalau menggenapi artinya cuma menjalankan. Kalau Oni nggak sendiri menamai, yang bilang kurangi. Yesus itu Sekarang- tidak menghilangkan satu iota. Ya kan? Tadi Oni bilang gitu. Ya, loh. saya maka bilang yang lebih hebat yang membatalkan. Menggenapi. Iya, Yesus itu kan menggenapi, tapi lebih hebat yang membatalkan. Paulus, Efesus 2 ayat 15. Maka Paulus lebih berkuasa ketimbang Yesus. Kalau Yesus hanya menggenapi, kalau Paulus membatalkan. Kalau Paulus beda lagi konteksnya. Kalau Paulus itu Baca ya, Efesus pasal 2 nomor 15. iya, saya tahu itu Efesus. Apa Enggak, konteks? masalahnya gini. Pasal Ini apa? ini bukan tentang Paulus. Kita jangan dulu ke Paulus. Nanti Tanya, panjang lagi mana ceritanya, yang saya lebih kasih data yang lain berkuasa? lagi nanti begini. Yang menggenapi atau yang membatalkan? Kalau yang menggenapi kan hanya menambah dan mengurangi. Yang membatalkan ini otoritasnya lebih tinggi karena dia membatalkan firman Tuhan semuanya. Jangan gitu. Saya. Sapi dan Siapa unta yang tidak lebih bisa berkuasa? dimakan. Yang menggenapi atau yang membatalkan? Kenapa kalian makan sapi? Kenapa kalian minum kencing Bukan unta? sapi. Di Ya situ kapan dilarang tertulis- makan sapi? Tertulis di situ. Mana?
Hewan berkuku belah, Di bermama miak, mana berbama dalilnya biak. sapi nggak boleh dimakan? Tuhanmu aja makan sapi loh. Tuhanmu aja makan sapi ketika bertemu Abraham. Itu bukan sapi itu yang dimakannya itu. Ele. Yang diambil Abraham itu anak apa? Lembu. Lembu sapi. Lembu. Ya, Oh. enggak tahu. Yang jelas bukan sapi. Majid. Jadi gini ya teman-teman, kawan-kawan Kristen kita ini bicaranya nggak pakai dalil. Kenapa? Karena memang mereka nggak baca. Perjanjian lama itu mereka nggak baca. Bagi mereka perjanjian lama itu hanya cerita-cerita ya menumbal-numbal kebenaran tentang Ya, memang Yesus. betul. Ajaran-ajaran orang-orang Yahudi, kisah-kisah orang Yahudi, Ibrani. Di Quran juga kan ada di situ cerita-ceritanya. Apa pula? Tapi diubah-ubah. Dalam kitab kalian itu adalah kalian anggap sebagai nubuatan buat Yesus, tapi diludahi sama orang Yahudi kalian. Nah, jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesuslah yang paling bisa menghidupkan orang mati, kalian lupa Elisa dan Elia sebelum Yesus kalian hadir sudah menghidupkan orang mati lebih dulu. Bahkan hanya Yesus yang bisa ke surga. Kalau Yesus kalian harus mati dulu masuk surga. Sementara Henok dan Elia itu terbang langsung tanpa kematian. Lebih hebat mereka. Bahkan ketika kalian bilang lebih hebat ini, Yesus datang menyelamatkan. Tidak pernah Yesus menyelamatkan satupun di Yerusalem. Dia menyelamatkan dirinya sendiri naik ke surga. Bahkan mamanya pun nggak dibawa. Tapi Musa menyelamatkan seluruh Bani Israel ketika membelah lautan dari kejaran Fir'aun. Sementara Yesus, mamanya pun nggak dibawa ke surga. Jadi gini ya. Lalu dari mana kalian katakan dia juru selamat? Kurang pengetahuan tentang Mesias. Mesias yang dinubuatkan itu ada Ya 3. udah, apa nubuatan Pertama, tentang Mesias Simon. menurut orang Yahudi? Ada Mesias Simon. Baca itu Simon, itu ada Mesias itu. Kan unik kan Mesias banyak yang pengetahuan dituduh kan? orang Yahudi adalah sama Nah. seperti Musa. Karena Ulangan 18:18 mengatakan, sama seperti Musa, aku akan membangkitkan nabi di antara Bani Israel, yang mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Giliran Ya, saya Yesus tahu. katanya Ini. sama seperti Musa, jangankan menyelamatkan Iya, Bani betul. Israel. Sebiji Bani Israel pun gak diajaknya ke surga. Dia pergi Saya sendiri ke pengen surga. tes dulu pengetahuan Uni. Uni tahu nggak yang ada 3 Kamu Mesias yang di siapa ngetes-ngetes saya? Nah. Kita diskusi di sini. Saya sedang tidak Mesias aja diampun. Uni nggak tahu. Boleh yang ngetes saya itu, boleh. Asal ilmunya lebih dari atas saya. Kalau ilmunya Nggak di bawah apa-apa. saya ngetes saya, nanti saya ludahi. Nggak apa-apa ludahi. Saya terima Saya ludahnya Uni saya terima. yang boleh ngetes saya itu adalah orang yang ilmunya di atas saya. Kamu giliran ulang 18 saja kamu nggak tahu. Udah, diam. Kita sapa Ratu Entok dulu. Assalamualaikum Ratu Entok. Waalaikumsalam Umi. Sehat Ratu Entok. Sehat sekali. Jadi tema kita di sini double Ratu Entok. Dubbing, enggak kan? Ya, double. Tapi kalau saya bicara Dubbing aku kecilin dulu ya, aku kecilin dulu. Udah, masih dubbing? tes. Masih. Tapi apa Aku di pakai headset dulu sebentar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan Kristen. Di sini umat Islam, saya dan Kak Nora, termasuk Bang Uco dan yang nonton di bawah, itu punya argumen. Tuhan kalian tidak berkuasa. Dalilnya apa? Pernyataan dia sendiri. Yohanes pasal 5 nomor 30. Diulang-ulang Aku lagi. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu realitasnya, bahwa dia selama hidup di dunia, bahkan menurut Matthew Henry, dia meminta-minta jadi tukang kayu. Dia Ditusuk orang yang rambutnya, melihat. tak bisa Dia orang yang berkuasa. melihat. Dia tidak pernah menjadi RT. Di dunia Simon tidak di sini menjadi raja, menilai. di surga pun tidak berhak memberikan sesuatu yang harus diberikan kepada anak manusia. Artinya apa yang kami sampaikan dalilnya kuat. Dalil tertulis ada, dalil realitasnya ada. Maka dari mana kalian katakan